Oh
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak, Ibu, rekan-rekan karyawan PT Lintas Arta, wabil khusus yang saya hormati Bapak Arya Damar selaku Direktur PT Lintas Arta, yang saya hormati seluruh panitia Ramadan 1443 Hijriah beserta jajaran pengurus Rohis Lintas Arta, dan yang tak lupa yang saya hormati Bapak, Ibu, rekan-rekan karyawan PT Lintas Arta, yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai saat ini kita masih dilimpahkan oleh Allah beberapa nikmat. Nikmat-nikmat itu yang bisa kita rasakan diantaranya adalah nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, dan juga nikmat kesempatan untuk kita bisa hadir di dalam majelis ini untuk menuntut ilmu,
dalam rangka mengisi kegiatan ibadah kita di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Semoga seluruh aktivitas kita, baik bekerja maupun aktivitas ibadah kita, senantiasa diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriring salam tak juga lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita selaku umatnya yang senantiasa konsisten mengikuti sunnah-sunnahnya, semoga kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, seperti bagaimana biasanya, sebelum kita memulai kajian zuhur pada siang hari ini, izinkan saya selaku moderator membacakan beberapa informasi. Yang pertama ialah mengenai peraturan kajian zuhur pada siang hari ini. Yang pertama ialah agar dipastikan seluruh peserta ikhwan atau laki-laki maupun peserta akhwat atau wanita yang tidak sedang berhalangan agar telah menyelesaikan ibadah sholat zuhur sebelum mengikuti kajian zuhur ini. Lalu yang kedua, setelah masuk room Zoom dipastikan agar seluruh peserta kajian dapat menonaktifkan audio demi kelancaran dan ketertiban jalannya pelaksanaan kajian. Lalu yang ketiga, bagi peserta laki-laki atau ikhwan diperkenankan atau diperbolehkan untuk membuka kamera dengan ikhtiar terbaik dengan memakai pakaian yang sopan sesuai dengan adab menuntut ilmu. Lalu untuk peserta yang wanita atau akhwat diperbolehkan untuk menonaktifkan kamera. Dan yang terakhir, kami mengharapkan partisipasinya dari para peserta kajian untuk dapat berantusias mengikuti kajian ini dengan cara memberikan pertanyaan terkait dengan tema yang akan dibawakan melalui kolom chat, yang mana pertanyaan tersebut bisa disampaikan atau dikirimkan melalui kolom chat dengan cara untuk everyone atau untuk semua orang, atau bisa langsung ditujukan private message kepada saya lewat kita kolom chat ini. Jadi kami sekali lagi mengharapkan partisipasinya dari Bapak Ibu sekalian ketika mengikuti kajian ini agar dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan tema yang akan disampaikan. Lalu informasi yang selanjutnya adalah bahwasanya Rohis Lintas Arta tidak hanya mengadakan kegiatan Ramadan berupa kajian zuhur saja, namun juga banyak sekali kegiatan-kegiatan menarik lainnya. Di antaranya adalah terdapat kajian tematik, kajian rutin dengan tema pilihan. Di antara kajian-kajian tersebut ialah terdapat kajian kaidah bahasa Arab, yaitu mempelajari bahasa Arab sesuai dengan kaidah bacaan. Lalu juga terdapat kajian tahsinul Quran, yang mana kajian ini dapat bermanfaat untuk kita memperbaiki kualitas bacaan Al-Quran kita. Lalu yang terakhir juga ada kajian fikih, yang mana membahas mengenai tata cara ibadah yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tak juga itu, ada juga beberapa pelatihan lainnya, yaitu ada pelatihan sholat dan imam. Pelatihan sholat mengenai tata cara sholat yang baik dan benar, serta pelatihan untuk memahami kewajiban sebagai imam sholat. Pelatihan ini telah dilaksanakan 2 kali, kemarin pada tanggal 9 dan 15 April 2022, dan insya Allah akan diadakan pelatihan terakhir pada tanggal 23 April 2022. Dan yang selanjutnya adalah kegiatan menarik lainnya tidak hanya dapat diikuti oleh seluruh karyawan PT Lintas Arta, namun juga dapat diikutsertakan anak-anak dari karyawan PT Lintas Arta dalam kegiatan pesantren kilat online. Pesantren kilat online ini seharusnya akan dilaksanakan kemarin pada tanggal 16 dan 17 April 2022, namun dikarenakan pesertanya masih sangat sedikit, maka kegiatan pesantren kilat online ini akan kami reschedule, insya Allah akan dilaksanakan pada bulan Juni 2022, yang mana nantinya di kegiatan pesantren kilat online ini akan terdapat beberapa kegiatan menarik, yaitu terdapat mentoring motivasi, ada proyek kebaikan, dan juga terdapat jelajah Al-Quran. Oleh karena itu, dimohon kepada Bapak Ibu, seluruh karyawan PT Lintas Arta yang belum mengikutsertakan dirinya maupun anak-anaknya dalam kegiatan tersebut, mohon untuk segera mendaftarkan pada link pendaftaran yang saat ini tampil di hadapan Bapak Ibu, maupun link pendaftaran yang nantinya insya Allah akan kami share di kolom chat pada saat kajian berlangsung. Baik Bapak Ibu sekalian, insya Allah pada kesempatan kali ini kami juga menghimbau tak bosan-bosannya untuk mengajak Bapak Ibu berkontribusi, berpartisipasi untuk menyemarakan dakwah di Rohis Lintas Arta dengan cara berinfak melalui QR barcode yang saat ini tampil di hadapan Bapak Ibu, atau bisa langsung ditransfer ke nomor rekening 700-137-2437 atas nama Rohis LA atau Rohis Lintas Arta. Atau nanti ketika kajian berlangsung, QR barcode ini akan kami share
di kolom chat sehingga Bapak Ibu bisa langsung berinfak dan bersedekah melalui barcode tersebut. Dan saat ini insya Allah pada siang hari ini kita akan mendengarkan sebuah kajian dengan tema takut pada Allah itu menyelamatkan. Insya Allah pada kesempatan siang hari ini akan diisi oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Subhan Bawazir. Baik, kita saksikan terlebih dahulu apakah Ustadz telah bergabung bersama kita. Baik, kalau belum, izinkan saya terlebih dahulu Bapak Ibu ingin membacakan profil singkat dari pembicara kita pada siang hari ini. Yang pertama ialah beliau bernama Ustadz Subhan Bawazir. Baik, profilnya belum tampil. Baik, bisa ditampilkan untuk profil dari Ustadz Subhan. Baik, dikarenakan ada kendala teknis, maka mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan siang hari ini, kita tunggu apakah Ustadz Subhan telah bergabung bersama kita. Baik, Alhamdulillah Ustadz Subhan Bawazir telah bergabung bersama kita. Mari kita sambut terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabarnya Ustadz hari ini? Sehat? Alhamdulillah, baik kabarnya. Gimana kabar? Baik, Alhamdulillah sehat Ustadz. Baik Ustadz, pada kesempatan siang hari ini insya Allah kita akan membicarakan sebuah tema yang menarik dengan judul takut kepada Allah itu menyenangkan. Insya Allah Ustadz nanti akan diberikan waktu untuk menyampaikan materi kurang lebih 30 menit. Dan insya Allah setelah itu nantinya akan kita lanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Baiklah Bapak Ibu sekalian, insya Allah akan sama-sama kita dengarkan kajian zuhur kita pada siang hari ini dengan tema takut kepada Allah itu menyelamatkan yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Subhan Bawazir. Kepada Ustadz Subhan Bawazir kami persilahkan. Baik, jazakallah. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis kajian lintas arta yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Allah jalla wa ala, Allah yang telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita, yang tentu wajib kita untuk mensyukurinya. Karena memang
La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah sendiri mengatakan, kalau kau bersyukur kan kutambah, kata Allah. Tapi kalau kau mengkhianati, tak bisa bersyukur, kau berbuat kufur, kau berbuat ingkar. Inna adzabi lasyadid, bahwa azabku sangat pedih sekali. Masya Allah. Jamaah yang Allah muliakan, bab berkaitan dengan takut kepada Allah menyelamatkan itu ya pasti gitu loh. Karena kita memang wajib takut kepada Allah. Ya, takut dalam artian bahwa memang Allah ciptakan kita untuk sebuah kebaikan. Maka khawatir kebaikan tidak bisa menyentuh diri kita. Kita takut kepada Allah. Hidup di atas dunia yang singkat ini adalah sesuatu yang betul-betul memang membutuhkan ilmu sebelum beramal. Agar kita tahu tak terbuang waktu dan masa di mana kita berada. Ini waktu bergulir, masa berganti, ini nggak kembali gitu. Dan tarjiyal ayyamul lati madat, tidak akan pernah kembali hari-hari yang telah lampau. Maka kalau orang beriman, dia tahu sekali. Di sini dia membutuhkan kemampuan untuk memanfaatkan waktu yang singkat di atas dunia, sehingga tidak ada sesuatu pun yang sia-sia yang dia lakukan. Ya, ini merupakan sesuatu yang mesti dimiliki oleh setiap orang. Ya, karena orang yang takut kepada Allah, orang yang mengerti bahwa memang letak takut yang paling tepat ketika kita meletakkannya hanya kepada Allah. Ramadan ajarkan kita untuk itu. Di bulan Ramadan ini manusia akan Allah tingkatkan iman dengan sendirinya. Ya, iman yang dimiliki oleh orang-orang beriman ketika berjumpa dengan Ramadan akan bertambah. Ketika Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, hai orang yang beriman diwajibkan berpuasa atas kalian. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, seperti orang sebelum kalian diwajibkan oleh Allah. Ya. Ini satu bukti bahwa Allah tabaraka wa ta'ala, Allah jalla wa ala, menginginkan manusia mengerti bahwa ada hikmah di balik perintah yang Allah perintahkan kepada orang beriman. Karena kalau bicara Ramadan kan kita nggak cuma bicara puasa aja, betul? Kalau cuma bicara puasa, Masya Allah. Banyak hadis yang mengingatkan kepada kita bahwa orang yang berpuasa kalau cuma sekedar nggak makan, nggak minum, rubbas shaim, rugi. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'al atas. Yang didapat cuma haus dan lapar. Betul. Ya. Jadi justru ada larangan-larangan yang mesti dia perhatikan. Contoh yang paling gampang saja. Man lam yada' qaula zur wal amalu bihi walaysa lillahi hajatun ayada ta'amahu wa syarabahu. Kan orang yang beriman takut dengar hadis seperti ini. Orang yang tidak bisa meninggalkan qaula zur, kata-kata yang tidak baik, ucapan yang sia-sia, wal amalu bihi, dan perbuatan yang seperti itu. Ketika dia berpuasa di bulan Ramadan, falaysa lillah, maka Allah tidak punya hak ayadda'a ta'amahu wa syarabahu. Tidak punya hak untuk memberikan poin kepada usaha dia meninggalkan makan dan minum syahwat di siang hari bulan Ramadan. Takutlah. Ada rasa khawatir kalau seandainya yang dia lakukan di bulan Ramadan ini nggak membuahkan hasil. Sementara Ramadan ini kan bulan mazru'ah. Bulan orang bercocok tanam yang akan dia petik kebaikan yang banyak setelah Ramadan nanti. Nah, kalau seandainya nggak ada yang dia tanam di bulan Ramadan, apa yang dia petik di luar Ramadan? Wah, rugi. Ya, dia nggak akan pernah mau seperti itu. Semakin mendalam iman, akan semakin mendalam rasa takut kepada Allah. Semakin bertambah ilmu, akan semakin bertambah rasa takut kepada Allah. Semakin mengenal Allah, niscaya akan semakin kokoh rasa takut kepadanya. Maka wallahi, barang siapa yang takut kepada Allah, maka Allah akan membuat seluruh makhluk segan kepadanya. Barang siapa yang tidak takut kepada Allah, maka Allah akan membuatnya takut kepada siapa saja, bahkan terhadap bayangannya sendiri. Betul.
Ketenangan jiwa ketika dia berzikir, mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketika dia punya hati yang selalu berzikir kepada Allah. Ya, karena memang ada dua hal yang menguntungkan manusia di dunia ini kalau dia memiliki dua hal ini. Yang pertama, qalban syakiran. Dia punya hati yang selalu bersyukur kepada Allah. Hatinya nggak pernah komplain. Hati ini kan pemimpin dalam jasad manusia. Inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Bahwa dalam diri manusia ada segumpal darah. Kalau darah ini baik-baik semuanya. Kalau buruk-buruk semua badan. Itulah hati. Hati yang bersyukur. Hati yang Allah tambah kenikmatannya ketika menghadapi kenyataan hidup. Hati yang bersyukur. Hati yang betul-betul Allah tanamkan di dalamnya keinginan-keinginan yang baik. Menggerakkan raga untuk berbuat sebuah kebaikan. Rasul yang mengatakan setiap pagi itu, ya, seluruh organ tubuh itu berkata kepada hati, wahai hati, kami tergantung kamu. Kalau kamu baik, kami baik. Kamu buruk, kami buruk. Mata berkata kepada hati, telinga, hidung, mulut, raga organ tubuh kita, panca indera kita. Iya, Masya Allah. Agar manusia tahu bahwa sesungguhnya ini terjadi. Ini terjadi. Dan manusia mengerti bahwa memang ini Allah yang akan menggerakkannya. Surat Fatir ayat 27 hingga 28 Allah berfirman, "Wa minal jabali judadun bidun wa humr, mukhtalifun alwanuha wa gharabib sud, wa minan nasi wad dawati wal an'am, mukhtalifa alwanu kadzalika innama yakhshallah min ibadihil ulama." Ada ayat yang mengatakan innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Mukadimah ayat mengatakan bahwa wa minal jibali judadun bid, dan demikian pula di antara manusia makhluk bergerak yang bernyawa, hewan-hewan ternak, ada yang bermacam-macam warnanya. Tapi itu jenis ragam makhluk yang Allah ciptakan. Cuma dari semua itu, di antara hamba-hamba Allah, yang itu semua, yang paling takut kepada Allah adalah ulama. Jadi tolak ukur bahwa ulama di sini artinya orang yang alim, orang yang berilmu. Makanya kalau ada orang berilmu jadi sombong, nggak takut sama apapun juga, ini ada yang salah. Allah mengatakan innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Bahwa sesungguhnya yang paling takut kepada Allah di antara makhluk-makhluk Allah itu kan ulama. Apa yang membuat dia takut kepada Allah? Dia takut kepada Allah karena dia tahu bahwa memang dia bersandar kepada Allah. Dia mengerti bahwa legalitas yang dia lakukan semua izin Allah. Dia menjadi orang yang menikmati tahapan-tahapan keimanannya. Ketika di surat Al-Ahzab ayat 35, ya, dijelaskan dalam ayat tersebut bahwa manusia ini memiliki tahapan untuk mencapai tingkat kesempurnaan yang Allah janjikan dengan a'addallahu lahu maghfiratan wa ajran aziman. Disiapkan sama Allah ampunan yang banyak dan pahala yang besar sekali. Tentu nggak semerta-merta Allah berikan itu begitu saja. Ada tahapan. Tahapan yang pertama, usaha untuk mengkritisi keislaman yang dia miliki. Orang Islam itu orang yang tahu bahwa memang semua yang dia lakukan mengatasnamakan agama Islam pasti menguntungkan. Karena Allah sendiri yang mengatakan bahwa wa may yabtaghi ghaira islami dina fala yuqbala minhu. Orang yang mencari keberuntungan dari Islam selain dari Islam la yuqbala minhu, tidak akan pernah dapat.
Wa fil akhirati minal khasirin, dia akan dirugikan nanti di akhirat. Maka dia maksimalkan. Allah jelaskan inna dina indallahil Islam, bahwa agama yang kami akui ya cuma Islam. Maka dia menjadi seorang muslim yang kafah. Pun perintah udhulu fisilmi kafah. Masuklah dalam Islam dengan kesempurnaan. Justru semua syariat dalam Islam ini buat orang Islam yang betul-betul mengenal agamanya akan membuat makin stabil iman yang dia miliki. Bukankah stabilisasi iman dengan membaguskan ibadah? Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyat. Naik iman dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Maka bagus agamanya, rapi Islamnya, akan meningkatkan iman yang dia miliki. Kalau dia sudah beriman, barulah terkena panggilan-panggilan syariat. Karena rata-rata syariat itu mengedepankan iman seseorang. Baik ketika Allah perintahkan kita untuk meminta tolong kepada Allah dengan sekian cara yang Allah utus Nabi untuk mengajarkan bagaimana cara beribadah. Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Hai orang yang beriman, ista'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan sholat. Orang beriman yang bisa minta tolong dengan sabar dan sholat. Dan ketika sholat, khaufan wa tama'an. Rasa takut dan harap pun dikedepankan. Bukan cuma sekedar menggugurkan kewajiban. Tahrimuhu takbir wa tahliluhu salam. Betul, sholat itu dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Kalau cuma sekedar menggugurkan kewajiban, sekian banyak orang yang sholat pun sudah gugur hukumnya. Tapi kalau memetik nikmat dan manfaat sholat, nggak semua orang mampu. Maka orang yang khaufan wa tama'an, orang yang takut dan harap, dia mengerti sholat ini isti'anah. Minta tolong dia kepada Allah. Imannya bagus. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Hai orang yang beriman, sabarlah. Wasabiru, kuatkan sabar. Warabitu, menjaga di perbatasan seperti orang yang lelah dalam peperangan. Sabar. Badai pasti berlalu, ujian pasti ada selesainya. Wamal hayatud dunya illa mata'ur gurur. Ini kenikmatan dunia, kenikmatan yang menipu. Jangan terkecoh dengan fitnah dunia. Kau punya Allah yang mengatakan, Wa rabbukum lizallamin lil abid. Bizallamin lil abid. Rabb yang tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Yang mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang mengatakan bahwa tidak membebani makhluk bernama manusia dengan beban ujian yang dia tidak sanggup memikulnya. Agar kalian tahu, Allah nggak mungkin berbuat zalim. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Diperintahkan wajib itu salat 5 waktu buat orang beriman. Ramadan yang kita puasa sekarang. Pun Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Orang yang beriman, kutiba diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Seperti orang sebelum kalian melakukannya. Kalau nggak pakai iman, susah mengecek masa lalu orang yang pernah berpuasa. Orang-orang soleh yang mendahului kita. Karena memang diperintahkan kita itu mengikuti mereka. Ketika ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Siratal mustaqim nggak dikembalikan ke Allah jalan yang lurus. Karena kita nggak bisa ngikutin Allah. Ya Allah nggak layak untuk dijadikan makhluk yang diikuti. Tidak. Tapi kita disuruh mengikuti makhluk yang Allah ciptakan yang baik agamanya, agar kita mencontoh mereka untuk istiqomah. Siratal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wassalihin. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat, ya Allah. Karena manusia mencontoh manusia, nggak bisa manusia mencontoh Tuhannya. Walaupun kebaikan milik Allah, kita berbuat baik, Allah Maha Pengampun, kita belajar mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita, bagus. Tapi Allah perintahkan, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang mesti kau ikuti, jalan orang yang diberikan nikmat sama Allah. Siapa? Minan nabiyyin, para nabi, para rasul. Wasuhada, orang-orang yang mati syahid. Wasalihin, orang-orang yang saleh. Orang-orang yang betul dalam beragama. Wahasuna ulaika rafiqa. Mereka lah sebaik-baik pendampingmu nanti.
Ini orang beriman. Orang beriman diperintahkan sama Allah SWT. Maka kalau imannya sudah bagus, dia akan mencapai tingkat berikutnya, tingkat taat kepada Allah. Ya, taat itu merupakan nikmat buat orang beriman. Taat itu nikmat buat orang beriman. Oh, nggak semerta-merta orang bisa taat. Al-Qanid, orang yang patuh, taat kepada Allah. Orang yang tahu sekali syariat itu mendatangkan kenikmatan, bukan kerugian, bukan kelelahan. Wal-qanitina wal-qanitat. Dia patuh, dia taat. Ya, tidak ada komplain lah. Samina wa ata'na. Al-Ahzab 36 itu, wa makana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak ada pilihan lain buat orang beriman. Dia mau laki, dia mau perempuan. Kalau Allah telah tentukan syariat. Ada syariat, syahadat, salat, zakat, puasa, semuanya ibadah. Nabi diutus mencontohkan bagaimana cara melakukannya, tidak ada komplain. Wa makana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Enggak ada pilihan lain. Jangan dibikin-bikin ya agama. Katakan samina wa ta'ala. Kami dengar, kami patuh, kami menjalaninya sudah. Ya, orang yang betul-betul qanit. Dan kalau orang sudah betul patuh dengan landasan Islam iman yang baik, ilmu yang dikedepankan ketika dia beramal soleh kepada Allah, wa mahyaya wa mamati lillah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Pun dia tanamkan dalam hatinya ridha kepada Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ridha kepada Allah sebagai Rabb yang menciptakan dirinya. Enggak ada komplain qanaah lah dalam hidup menikmati takdir yang Allah takdirkan. Ya, tidak ada menginginkan untuk melenceng dari syariat yang dibawa Rasul sallallahu alaihi wasallam karena resikonya fatal. Samina wa atuna, kalau Nabi sudah mencontohkan, enggak ada lagi yang lain kecuali beliau yang terbaik. Walaqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada suri teladan yang terbaik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat cara mereka mengamalkan keindahan hidup ini. Kalau bisa seperti itu, maka otomatis ini orang yang patuh karena Islam dan iman yang dia miliki, dia dikatakan benar dalam syariat. Orang yang dimaksud ini yang begini, orang yang sadiq, orang yang benar. Ya, lihatlah bahwa arahan tujuan dalam syariat membentuk dia menjadi sadiq. Orang yang benar dalam beragama. Kenapa mesti benar, Ustaz? Karena harus ada dampak. Agama memiliki dampak. Jangan agama nggak memiliki dampak. Kenapa? Karena hidup ini ujian. Dengan agama yang betul, dampak yang baik dari syariat yang kau lakukan, kau akan mendapatkan kemuliaan menjadi orang yang betul-betul benar dalam beragama. Ujian akan datang menderu dirimu. Ya, bahkan makin bagus agama seseorang, makin kencang ujiannya. Ujian yang paling tinggi tingkatannya ujian para nabi dan rasul. La nufarriqu baina ahdi min rasuli. Kami enggak pernah membedakan para rasul, semua diuji sama Allah. Ujiannya berat. Dari Adam alaihissalam, lihat, diuji keluar dari surga karena fitnah rayuan iblis kepada istrinya. Anaknya yang saling membunuh Habil dan Qabil. Lelahnya dakwah Nuh alaihissalam 950 tahun. Memetik buah, salah satunya apa? Ingkarnya anak sendiri si Kanaan. Berapa banyak nabi yang terzolimi oleh tingkah laku keluarganya, istrinya, pasangannya, keluarganya, masyarakatnya, lihatlah. Mereka diuji ujian yang berat sekali. Lihat bagaimana ujiannya Yunus alaihissalam yang ditelan oleh ikan, dimasukkan ke dalam perut ikan yang gelap, di malam yang gelap, ke dalam laut yang gelap. Hatta Rasulullah SAW Muhammad bin Abdullah, beliau pun orang yang diuji dengan ujian yang berat. La nufarriqu baina ahadi min rasulih. Cuma mereka nggak pernah takut, nggak pernah suuzon kepada Allah. Karena mereka tahu kalau suuzon kepada Allah akan mendatangkan keburukan. Seperti yang Allah katakan, وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Ya. Itu prasangka buruk yang kau sangkakan ke Allah. Keburukan yang bakal kau rasa. Kau punya Tuhan yang tak mungkin berbuat zalim. Mana kau temukan nama Allah Az-Zalim?
Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Az-Zalim. Mana ada Az-Zalim? Karena Allah nggak pernah berbuat zalim. Wa ma rabbukum bizallamin lil abid tadi. Tuhan kamu nggak pernah berbuat zalim. Kamu yang nggak kenal Allah. Kamu yang selalu berkata bahwa hidup ini berat, hidup ini kejam. Kamu yang mengatakan bahwa ujian ini nggak membuat aku sanggup untuk menghadapinya. Kamu yang bersuuzon. Kamu lupa kalau agamamu bagus. Kamu orang yang bakal diuji sama Allah. Orang yang agamanya bagus yang diuji sama Allah akan menjadi orang yang sabar. Wassabirina wassabirat. Orang yang sabar itu orang yang tahu sekali bahwa memang ada waktunya selesai. Ba'dal usri yusra. Orang yang tahu bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin uji orang di luar batas kemampuannya. Orang yang sabar itu orang yang Allah katakan innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Allah janji sama mereka. Kelelahan yang didapatkan dari fitnah dunia yang dia sedang jalani ini membuat dia sadar diri bahwa memang dia butuh bantuan Allah. Dan Allah janjikan sama dia tadi. Ya, Allah janji bantu sama dia dengan mengatakan innallaha ma'as sabirin. Makanya orang kalau betul agamanya diuji ya makin sabar. Ya, dia tahu ini ujian ini Allah pengen tahu keseriusan dia dalam beragama. Fala ya'lamanallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanal kadzibin. Allah pengen tahu siapa di antara mereka yang bersyukur, siapa di antara mereka yang komplain dalam hidupnya. Makanya keberuntungan tadi kalau hatinya bisa bersyukur. Yang kedua keberuntungan itu kalau lisan dan dzakiran mulutnya ini gemar sekali berzikir kepada Allah. Di Islam kan udah ada aturan main. Kita berzikir selalu suruh berzikir kita sama Allah. Mulai pekerjaan berzikir baca bismillah. Selesai katakan alhamdulillah, betul. Janji sama orang katakan insya Allah. Bingung bagaimana menghadapi kenyataan katakan masya Allah. Takjub dengan apa yang kita lihat sebut subhanallah. Lihat, zikir itu diajarkan dalam Islam. Supaya kita tahu ala bidzikrillahi tatmainul qulub, dengan berzikir kepada Allah hati ini tenang. Orang kalau sudah tenang, hidup ini betul-betul dihadapi dengan kebaikan. Maka orang yang sabar, orang yang khusyuk, orang yang tenang. Antakhsha'a qulubuhum lidzikrillah. Mengingat Allah itu membuat dia tenang. Bahkan dia memaksimalkan bagaimana bisa khusyuk dalam beribadah. Dan ujian mendatangkan kehusyuan. Makin kencang ujian, makin dia khusyuk dalam ibadah. Makin dia dekat sama Allah. Makin dia katakan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami milik Allah, kami bakal kembali ke Allah. Lihat. Orang-orang yang didatangkan kebaikan oleh Allah. Orang-orang yang khusyuk. Bahkan nggak tanggung-tanggung dia cari formula untuk bisa menolak keburukan yang terjadi. Istilahnya tolak bala lah kalau bahasa kita. Cara yang paling simpel ya dia beramal soleh. Dia bersedekah, dia bersilaturahmi, dia berdoa kepada Allah. As-sadaqatu tudhi'ul bala. Sedekah kan tolak bala. Sedekah tolak bala. Maka gemar dia bersedekah. Momentum-momentum di mana dia lihat kesempatan dalam hidup dia nggak dia sia-siakan. Ima itu namanya zakat rutin bulanan, ima itu namanya nafkah yang wajib dia keluarkan, atau mungkin memang infak-infak biasa yang dia tahu bahwa yang dia miliki titipan Tuhan, bukan milik dia pribadi. Ada kewajiban-kewajiban yang mesti dia jalankan dengan titipan yang Allah berikan kepada dia. Itu pun nggak mendatangkan kerugian karena yang menitipinya sudah mengatakan mana qasad sadaqatum mimalin, tidak kurang hartamu karena sedekah. Bahkan yang menitipkan mengatakan ma'anfaqtu min syai'in bahwa yukhlifu. Itu yang kutitipkan dan kau nafkahkan, aku yang bakal mengganti. Anfik, unfik alik. Infakkan hartamu, Allah infakkan kamu. Masya Allah. Lihat cara agama mendatangkan kebaikan buat orang yang beragama, lihat. Orang yang berilmu tahu, bukan main-main, dan dia mengerti. Makanya dia memaksimalkan kebaikan dalam syariat yang mendatangkan kebaikan untuk dirinya. Nah, kalau boleh jujur, itu terkumpul dalam puasa yang kita lakukan. Ya, kita berserah diri kepada Allah sejak pagi terbit matahari di waktu subuh.
Ketika kita melakukan imsak, membatasi diri kita dengan makan dan minum, rutinitas harian yang membatalkan puasa, walaupun halal yang kau konsumsi karena Allah. Mana'atuhu akla wa syarab. Kata puasa, aku membuat dia tidak makan minum, menahan syahwat karena. Maka dalam riwayat dikatakan bahwa Allah fa'innahu li wa ana azbi wa ana ajzibi. Ya da'a ta'ama wa syaraba min ajli. Aku yang bakal membayar ini puasa pahalanya. Kenapa? Karena dia tinggalkan syahwatnya, dia tinggalkan makan dan minumnya karena aku. Maka Allah suka sama dia. Bahkan ketika kumur di siang hari saja dia melakukan sholat, zuhur, asar. Dia nggak berani menelan sedikit pun bekas air kumur-kumurannya. Kenapa? Min ajli, karena dia takut kepadaku, kata Allah. Dilatih manusia untuk seperti itu. Makanya orang kalau puasanya takut sama Allah, Allah janjikan dua kebahagiaan. Lis-sha'i farhatan yafrahumah. Ada dua kebahagiaan buat orang yang berpuasa yang tak dimiliki buat orang yang tidak berpuasa. Fariha idza aftara wa fariha idza laqiya rabba. Bahagia ketika iftar berbuka nanti. Fariha idza laqiya rabba, bahagia ketika berjumpa dengan Tuhannya nanti membawa pahala puasa. Lihat. Ya. Dan ini semua kalau dimaksimalkan dengan tahapan-tahapan yang betul menggapai ridhonya Allah dengan takut kepada Allah, ya dia diselamatkan, dia diuntungkan. Menjadi orang yang mampu untuk menjaga diri, menjaga kemaluan. Wal hafizina wal hafizat. Ya, dia tahu ku anfusakum wa ahlikum nari bukan cuma sekedar kata-kata numpang lewat dalam ayat. Jaga dirimu, keluargamu dari api neraka. Itu bukan kata-kata yang cuma numpang lewat, bukan. Ya, puasanya junah protektor buat dirinya. Dia memaksimalkan untuk menggapai semuanya ihtisaban. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ihtisab. Menghitung-hitung pahala yang ada dalam bulan Ramadan dan efek puasa yang dia lakukan. Wow. Allah janjikan pahala yang besar. Apa pahala yang besar? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dihapuskan dosa yang telah lampau yang dia bingung untuk memohon ampunnya. Dia nggak yakin ada yang bisa mengampuninya. Tapi Allah datangkan ampunan. Ya. Masya Allah. Allah betul-betul menjanjikan kebaikan. Maka dia jaga diri, dia jaga kemaluan. Itu bukan cuma sekedar dia menjaga, timbul dengan sendirinya. Wal hafizina furujum wal hafizat. Wadzakirin Allah kasiran wadzakirat. Orang yang banyak mengingat Allah. Wadzakirin Allah kasiran wadzakirat. Orang yang banyak mengingat Allah. Bagaimana dia bisa mengingat Allah? Ya karena memang dia orang yang yang tahu bahwa apa yang dia lakukan ini dzakirin Allah kasiran wadzakirat. Dia mengingat Allah karena memang menguntungkan dirinya. Kayak Nabi mengatakan kepada anak kecil di zaman beliau hidup itu, anak kecil katakan, ya gulam, ihfazillah yahfazuk. Ihfazillah tajidhu tujahak. Wahai anak kecil, kata Nabi, jagalah Allah, jagalah syariat Allah. Kalau kau jaga syariat Allah, kau akan temukan Allah dimanapun kau berada. Artinya, Allah akan tahu di mana kau berada, bagaimana keadaanmu. Pun perintah orang untuk mendekati Allah ketika bahagia. Ketika susah, enggak usah diminta Allah dekat denganmu. Taqarrub ilallah firraha, ya'rifka fi syiddah. Dekatkan dirimu kepada Allah, maka demi Allah. Dekatkan dirimu kepada Allah ketika kau bahagia. Maka demi Allah, ketika kau susah nanti, Allah akan dekat dengan sendirinya. Ada hukum sebab akibat. Ya, selain kita meminta, buka sababnya Allah dekat sama kita. Kenapa? Karena kita orang yang nggak lupa. Ya, makin dititipkan harta tuh makin takut. Kenapa? Karena bakal ditanya sama Allah. Nah, sebelum ditanya, dia akan alokasikan seperti apa yang diperintahkan. Allah cuma titipkan. Titipan Allah ini jalanin seperti syariat yang Allah perintahkan. Dan itu bakal ditanya, wa bi ni'mati rabbika fahaddits, nikmat Allah sebut. Kalau kau bisa seperti itu, maka kau akan mengingat Allah dimanapun kau berada.
Landasannya memang takut. Wa dzakirinallaha katsiran wa dzakira. Mengingat Allah dimanapun berada dia ingat Allah. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran aziman. Kalau sudah bisa seperti ini, Allah katakan, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran aziman. Allah telah siapkan sesuatu yang memang kalian butuhkan. Ya, apa? Ampunan. Kau butuh ampunan Allah. Surga itu nggak dimasuki oleh orang yang berdosa. Maka mohonlah ampun kepada Allah untuk menghilangkan dosa yang kau miliki. Kalau dosa sudah diampunkan sama Allah, akan terbentanglah pintu surga. Akan mudah manusia berbuat banyak kebaikan. Lihatlah bagaimana Allah mendatangkan kebaikan buat orang yang berbuat kebaikan. Ajron aziman, balasan yang besar, pahala yang banyak. Nah, mau nggak mau kalau sudah ampunan, pahala banyak kita miliki, masuk kategori kita orang yang berbekal. Ya, orang ada pulang kampung ya ke Allah ya. Kalau di dunia kita pulang kampung aja Idul Fitri di Indonesia itu kan H-7+7. Bekal yang kita bawa tuh takut kalau sedikit kurang di jalan, nggak ada oleh-oleh nanti di sana. Jadi pulang kampung yang balik lagi ke kota asal kita, paling 7-14 hari lah. Kalau pulang kampung ke Allah, kematian kita nggak balik lagi. Yang kita bawa apa? Berjumpa dengan Allah nanti. Rasa takut pun timbul. Ya, maka dia orang yang betul-betul mengerti. Hanya orang-orang soleh itu sering mengatakan kalau hati ini keras, suka lupa dengan akhirat, banyak ziarah. Merenunglah di kuburan. Lihatlah, orang-orang penghuni kubur itu hayalan mereka cuma satu, pengen kembali ke dunia. Untuk apa? Untuk mengislah perbuatan buruk yang pernah dia lakukan. Nah, kalau kita masih hidup, ingat kayak begitu, iya, dia nggak akan pernah mau sia-siakan. Nggak pernah dia mau sia-siakan. Nikmat yang Allah berikan kepada dia. Nikmatani magbunun fihi ma katsirun minan nas, as-siha wal farah. Ya, ada dua nikmat yang semua manusia butuh. Kalau udah dimiliki akan dilupakan nikmat tersebut. Kita jangan. Apa? Nikmat sehat, nikmat waktu kosong. Sekarang kita sehat, bisa berpuasa. Dan puasa menyehatkan buat kita insya Allah. Maksimalkan kebaikan yang lain. Wal farah, waktu kosong jangan disia-siakan. Karena kita butuh bekal yang banyak berjumpa dengan Allah. Allah muliakan kita insya Allah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Nah, silakan. Baik, jazakallah Ustadz atas pemaparan materinya. Sekarang kita akan lanjutkan dengan tanya jawab Ustadz. Sudah ada beberapa pertanyaan. Yang pertama ada pertanyaan Ustadz. Pertanyaannya adalah disampaikan, saya sedang proses mencoba tidak meninggalkan sholat. Tapi terkadang ada suatu waktu saya meninggalkan sholat. Apakah Allah masih bisa mengampuni dosa saya dan menerima tobat saya, Ustaz? Iya, Anda punya Allah yang Ghafurur Rahim. Maha pengasih, maha penyayang. Nggak ada Ghafurur Rahman, Ghafurur Rahim. Apa beda Rahim sama Rahman? Kalau Rahman Rahim artinya sama. Maha pengasih, maha penyayang. Tapi bedanya, kalau Rahman itu umum. Dunia dan akhirat. Tapi kalau Rahim di akhir. Di akhirat. Jadi artinya nggak ada kata terlambat buat kita mohon ampun kepada Allah. Maka jangan lagi ada kata coba-coba untuk tidak meninggalkan sholat. Karena sholat wajib untuk tidak ditinggalkan. Al-ahdu bainana wa baina syirik wal kufur tarkus sholat. Yang membedakan kita dengan orang kafir musyrik yaitu sholat. Faman taroka faqad kafara, yang ninggal ini bisa kafir loh. Ya, ukurannya nggak main-main itu. Seorang suami yang tidak sholat, istrinya sholat. Hubungan suami istrinya itu zina. Nggak main-main. Diingatkanlah supaya sholat. Mohon ampun kepada Allah. Mulai detik ini, mulai saat ini saya sudah bertanya sama Ustadz. Dan saya akan memaksimalkan. Tidak boleh meninggalkan waktu sholat. Harus saya lakukan. Mungkin saya nggak bisa tepat waktu, tapi nggak saya tinggalkan. Karena saya mungkin sedang beradaptasi untuk memaksimalkan bisa sholat tepat waktu di masjid syukur-syukur bersama imam. Kalau enggak. Paling tidak saya nggak meninggalkan sholat tersebut. Itu komitmen prinsip. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Keberuntungan dalam hidup itu yang semu mungkin dengan meninggalkan syariat. Tapi kalau keberuntungan yang hakiki ya dengan sholat. Tidak kau dengar ketika azan berkumandang. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah.
Mari kita sholat. Mari kita beruntung, sukses. Jadi kamu merasakan sukses tanpa sholat, semu. Justru sukses ya dengan sholat. Ya, kita doakan semoga mulai saat ini, detik ini, Anda tidak meninggalkan sholat lagi, insya Allah. Ya, minta ampun, Allah Maha Pengampun. Masih hidup, minta ampun sama Allah, ampunan Allah terbuka. Ya ibadi, lau ataitani bi qurabil ardi khataya summa lakitani la tusriku bi syai'an la ataituka magfiratan mislah. Duhai hambaku, kalau kau datang menyeret dosa seluas langit dan bumi, dosamu seluas langit dan bumi. Kau datang kepadaku tanpa berbuat kesyirikan, kau mohon ampun kepadaku, ku datangkan ampunan sebanyak dosa yang kau seret tersebut. Maka Allah akan mengampunkan kita insya Allah. Ya. Fadhil, silakan yang lain. Baik Ustaz. Pertanyaannya masih terkait dengan sholat Ustaz. Kalau yang tadi ini kadang meninggalkan sholat, yang sekarang ini tidak meninggalkan sholat, cuma sholatnya ini diakhirkan Ustaz. Kayak misalnya karena kesibukan itu zuhur mendekati asar, asar mendekati maghrib. Nah ini apakah tergolong berdosa atau bagaimana Ustaz? Kalau lintas arta enak telinga mendengarnya. Kalau lintas sholat ini bahaya. Ini membuat hubungan antar sholat. Zuhur dekat sama asar, asar satu saudara sama maghrib, maghrib CS sama isya, ini bahaya ini. Wawailul lil musalli. Celakalah orang yang sholat. Kenapa dibilang celaka kata Allah? Alladzina hum an sholatihim sahun. Ada syariat, ada pakem yang mengatakan dikatakan celaka ini orang yang sholat karena lalai dengan sholatnya. Kenapa dikatakan lalai? Sering mengulur waktu. Betul, as-sholatu ala wakti, ya sholat pada waktunya. Zuhur sampai asar itu waktunya. Asar sampai maghrib itu waktunya. Isya sampai maghrib sampai isya itu waktunya. Itu waktu. Tapi bukan berarti itu space di mana kita bisa memilih kapan kita boleh sholat, bukan. Ya, tentang waktu tersebut diperintahkan untuk kita ketahui as-sholatu ala waktiha. Sholat pada waktunya. Kata Allah. Dengan hadis yang mengatakan idza uqimatis shalah fala sholata ilal maktubah. Kalau sudah dikumandangkan qomat, maka enggak ada yang lain kecuali wajib sholat berjamaah. Itu kan syariat. Kenapa? Karena orang munafik itu idza qamu ila sholati qamu kusala. Karena ciri khas orang munafik, fasik, itu kalau bangkit sholat itu bangkit dengan lalai, malas. Dia ulur-ulur waktunya, dia panjang-panjangkan waktunya. Nggak ada ketertarikan buat mendatangi sholat. Padahal kalau dia tahu hikmah di balik sholat, wow. Dia tunggu itu azan. Bukan azan yang menunggu dia. Dia tunggu itu azan. Dia nanti itu azan. Karena dia berharap sekali yang namanya sholat itu mendatangkan kebaikan dan isti'anah, minta tolongnya dia sama Allah. Wasta'inu bis sabri was shalah. Minta tolong dengan sabar dan sholat. Emang kita orang yang nggak butuh pertolongan Allah sampai mengulur waktu sholat. Kita kerja, menghasilkan sesuatu dari kerjaan tersebut, itu kan izin Allah. Kerja itu nikmat yang Allah berikan kepada kita berbentuk ujian. Nilainya Allah yang berikan kepada kita. Sekarang yang memberikan pekerjaan, yang memberikan nilai pada pekerjaan kita ini manggil kita buat sholat. Kok kita malas? Aneh. Aneh. Ya, aneh. Kayak orang kerja pada sebuah perusahaan. Ada akad aturan main dengan perusahaan tersebut kepada pimpinan. Nurutnya sama perusahaan samping kantor dia. Aneh. Aneh. Ya, ini nggak mudeng saja gitu loh. Kok bisa tadi? Wallahu a'lam. Kalau boleh dibahas detail sih memang nggak sedikit orang yang beribadah kepada Allah, dia nggak kenal Allah. Hanya dia nggak takut sama Allah. Dia tenang-tenang saja. Dia lupa ada malaikat di kiri kanan yang mencatat semua perbuatan dia. Dia lupa malaikat maut selalu memantau dirinya, menanti syariat memerintahkan dia untuk mencabut nyawanya. Mudah-mudahan kita nggak tergolong yang seperti itu. Ya, udah bismillah. Tinggalkan kebiasaan buruk untuk melalaikan waktu sholat. Ya, Allah. Baik Ustaz. Pertanyaan selanjutnya adalah terkait takut kepada Allah dan juga hubungannya dengan memakai hijab atau memakai jilbab bagi yang wanita. Dia sebetulnya takut sama Allah gitu. Cuma kalau untuk perintah atau melaksanakan perintah memakai jilbab ini hatinya belum siap Ustaz. Nah, ini yang seperti ini
Bagaimana Ustaz untuk menanganinya? Ini saya sering dengar nih, orang kalau mau pakai hijab, mau pakai kerudung, artinya hatinya belum siap. Makanya saya melatih hati yang saya hijabkan baru fisik saya. Aneh aja. Harusnya kan dia sadar diri bahwa Allah sendiri menciptakan manusia itu laki dan perempuan dengan syariat-syariat yang ada perbedaannya. Letak perbedaannya di mana? Nabi mengatakan al-mar'atu aurat. Perempuan itu kan aurat. Lan yaslu ayra minha ila hada wa hada. Tidak boleh tampak dari diri perempuan kecuali muka dan telapak tangan. Tidak boleh tampak kecuali muka dan telapak tangan. Harusnya dia tahu diri. Makanya kalau sampai perempuan ini dia seorang mukminah, muslimah mukminah yang sudah balik, terkena syariat melakukan ibadah pada Allah. Salah satu ibadah yang penting setelah dia balik itu bukan sholat tutup aurat. Karena habis balik haid baru sholat. Masih haid dia wajib pakai kerudung. Anak ABG ini ya belum balik. Ketika dia sudah balik, kewajiban yang utama ya tutup aurat. Itulah. Dan dia harus sadar diri bahwa menutup aurat ini bukanlah intimidasi, bukanlah hukum yang sengaja memberatkan mereka. Bukan. Justru penjagaan Islam kepada perempuan dengan memerintahkan dia untuk menutup auratnya. Dengan memerintahkan dia menutup auratnya. Dengan dia menutup auratnya, dia akan tahu bahwa ternyata Allah lindungi dirinya. Ambillah 2 permen dengan bungkus yang sama. 1 permen kita buka bungkusnya, yang satu kita tetap bungkus dengan rapi dan kuat. Kedua permen tersebut lemparlah, campakkan ke tanah yang berdebu. Ini kalau kita pakai logika, kalau pakai syariat dia nggak paham, kita pakai logika aja, dalil akli lah. Tolong itu 2 permen yang jatuh di tanah yang berdebu, diambil. Tolong rasakan. Apa rasa permen tersebut? Saya yakin yang dia akan rasakan permen tersebut yang masih dibungkus. Bukan yang sudah terbuka. Tanya sama dia, kenapa kamu mencicipi yang masih dibungkus sementara udah ada yang nggak dibungkus itu? Dia bilang kotor lah, nggak bersih lah. Ya, harusnya kan sadar diri kalau sudah begitu. Islam pengen kamu bersih. Ya, Islam pengen kamu bersih, dijaga. Islam nggak pengen perempuan tuh hina. Dulu orang Inggris bertanya sama seorang syekh dari Arab, ya, kenapa sih Islam tidak memperbolehkan lelaki menyentuh perempuan yang bukan mahramnya? Terjaga sekali mereka. Dibalikan sama si syekh. Bagaimana dengan ratumu itu, perempuan? Pimpinan kalian kan ratu, kalian kan perempuan itu. Boleh gak kita sembarangan salaman sama dia? Oh nggak bisa, beda. Nah, kalau manusia saja dimuliakan oleh manusia, Allah memuliakan perempuan lebih mulia ketimbang manusia itu sendiri. Memuliakan manusia. Dijaga sama Allah. Karena perempuan dalam Islam itu terlindungi, terjaga. Ya. Allah nggak pengen kesulitan buat perempuan, tapi kemudahan buat perempuan. Terjaga, terlindungi dirinya. Dari kotoran-kotoran yang bakal menempel pada badannya. Diperintahkan syariat. Liudnina min jalabibihinna. Waliyadribna bihumurihinna ala juyubihinna. Allah muliakan syariat ini buat perempuan agar menutup aurat. Jadi nasihat Ustadz sih sudahlah. Gak usah banyak basa-basi, ini kewajiban. Belajar tutup aurat. Ya, bedakan dirimu dengan non-muslim. Orang kafir yang mengumbar aurat. Sayang ibadah yang kau lakukan, kalau kau tidak mengedepankan ibadah yang utama dalam hidup. Menutup aurat. Ya. Maka Nabi pernah ditentangkan alam neraka, Nabi melihat banyak perempuan yang diikat rambutnya dengan tumitnya disatukan begitu. Dengan rantai bara neraka. Kaitkan pada kedua puting susunya itu, kail dari bara neraka, dicelupkan di air nanah dan timah. Dia tanya sama Jibril, siapa itu Jibril? Kata Jibril, itu perempuan yang tak menutup aurat. Masya Allah. Mumpung masih bisa, ayo bismillah. Lakukan penutupan aurat itu lebih baik buat kita, insya Allah. Nah. Baik Ustaz, pertanyaan terakhir Ustaz masih terkait dengan jilbab ini Ustaz. Jadi kalau ada orang akhwat yang memang dia sudah berjilbab, namun berjilbabnya mungkin belum sesuai dengan syariat nih Ustaz, seperti jilbab-jilbab yang modern sekarang, itu Ustaz yang hanya dililit lehernya gitu, atau
masih pakaian yang pakaian yang modern gitu Ustaz, seperti pakaian-pakaian kerja. Nah, ini dengan jilbab yang demikian apakah dikatakan sudah menggugurkan kewajiban dari menutup aurat Ustaz? Baik. Iya, kita berhusnuzon lah. Ada tahapan orang menutup auratnya. Ya. Jangan dihakimi proses dia untuk menutup auratnya. Karena dalam Islam ini kan agama butuh pembiasaan. Biarkanlah anak ini ikut sholat dulu ke masjid. Ya. Mungkin dia akan sedikit bercanda, nggak serius, nggak konsen. Nggak apa-apa, nanti lama-lama dia bisa maksimal. Puasa setengah hari dulu. Biarkan, nggak masalah. Ya. Kita berhusnuzon sambil terus mengarahkan dia untuk bisa lebih maksimal. Ya, tapi kalau sudah yang tahu bertahun-tahun sudah melakukan ibadah, ya kita mesti ingatkan kepada dia bahwa agama tuh punya standar. Yang namanya hijab itu semua kain yang menutup bagian tubuhnya. Yang namanya jilbab itu di An-Nur ayat 31, waliyadribna bihumurihinna ala juyubihinna. Jilbab itu menutup dada, juyub. An-Nur ayat 31 itu. Ya, jadi dia harus tahu bagaimana menggunakan jilbab kerudung yang sebenarnya. Ya, supaya dia dapat pahala, ya bukan nutup menurut dia, karena Nabi pernah menjelaskan bahwa nisaun kasiyat ariyat mumilat ru'usahuna ka'astimatil bukhtil ma'ilat. Nabi itu pernah dilihatkan penghuni neraka itu perempuan yang banyak. Kasiyat ariyat, pakai baju tapi telanjang, ya. Jadi dia menutup auratnya pakai baju cuma dibilang telanjang. Kenapa? Karena ketat. Jadi jilbabnya ketat, menutup kepala dia masuk ke dalam kerah dengan baju kemeja yang ketat, masuk ke dalam celana yang ketat dengan gesper yang kuat. Celananya pun ketat. Waduh, ya. Ini walaupun rambutnya nggak kelihatan, bagian auratnya nggak kelihatan, tapi kan tubuhnya terbentuk. Saya suka bercanda, saya bilang kalau pakaian seperti itu cari pelampung 2, cari terumbu karang. Ini pakaian penyelam kalau begitu gitu loh. Nah, tujuan baju buat perempuan kan menolak pandangan, bukan memancing pandangan. Ya, yuk yang sudah pakai kerudung, yang sudah pakai hijab, mulailah membuka-buka hukum dalam Islam, syariat-syariat tentang hijab yang sebenarnya, supaya dapat manfaat dari jilbab tersebut dan tentunya pahala yang dijanjikan dengan menutup aurat. Ya, momentumnya tepat nih Ramadan, ketika setan diikat. Surga dibuka, neraka ditutup, gampang banget berbuat baik ya. Semoga dimudahkan insya Allah. Barakallahu fikum insya Allah ya. Masya Allah. Baik Ustadz, terima kasih. Karena waktunya sudah sedikit lagi Ustadz, kami mohonkan kepada Ustadz mungkin memberikan sedikit closing statement mengenai tema kita pada siang hari ini, yaitu takut kepada Allah menyelamatkan. Silakan Ustadz. Barakallahu fikum insya Allah. Nah ya, inti bahasan kita ini, kita dilatih sama Allah untuk tahu bahwa yang namanya makhluk manusia ini adalah makhluk yang dicipta oleh Allah, yang tahu semua perbuatan yang dia lakukan. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu mata yang berkhianat, hati yang berkata. Apalagi gerak tubuh kita. Ramadan didik kita untuk timbulkan rasa takut tersebut. Terpantau sama Allah. Iman ini timbul. Lawang setetes air aja kita nggak berani minum, padahal nggak ada yang tahu kan. Cuma dilatih kita untuk ada sense of belonging kita kepada Allah timbul dengan sendirinya. Makanya momentum yang tepat, yuk bismillah. Sadar diri, hidup yang singkat ini bukan tujuan, cuma transit. Latihlah diri kita untuk sadar bahwa kita sedang berbekal untuk berjumpa kepada Allah. Nah, dengan meningkatkan iman, otomatis kita takut kepada Allah. Kalau sudah takut, menyelamatkan dari kemaksiatan yang kita rutinkan. Karena kita manusia, tempatnya salah dan dosa. Nah, orang kalau lagi berbuat maksiat, kata Nabi, beliau mengatakan bahwa la yasrik syarik inda syarik wa huwa mu'min, wa la yasrabul khamr inda surb wa huwa mu'min, wa la yazni zani nazani wa huwa mu'min. Tidaklah orang yang mencuri, ketika dia mencuri, dia beriman. Tidaklah orang yang meminum khamar, ketika dia mabuk minum khamar, dia beriman. Bahkan tidaklah orang yang berzina, ketika dia berzina, dia beriman. Nah, ketika iman datang, nggak mungkin dia lakukan itu semua. Nah, takut kepada Allah meningkatkan iman. Allah muliakan kita insya Allah ya. Bismillah, momentum yang tepat. Semoga Allah maksimalkan kebaikan pada Ramadan ini. Baik, semoga manfaat yang disampaikan. Minta maaf kalau ada kekurangan. Kesempurnaan hanya milik Allah. Saya izin undur diri. Saya kembalikan pada bawa acara. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustadz atas penyampaian materinya dan telah menjawab beberapa pertanyaan.
Semoga bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa mengamalkan sehingga menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi. Baik Ustadz, dikarenakan waktunya telah habis, jika Ustadz ada agenda lain, kami persilahkan untuk meninggalkan room kajian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, telah kita saksikan dan dengarkan bersama-sama kajian zuhur pada siang hari ini dengan tema takut kepada Allah itu menyelamatkan, yang tadi telah disampaikan oleh guru kita Ustadz Subhan Bawazir. Semoga kita yang mendengarkan dapat mengamalkan sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi di mata Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, rekan-rekan karyawan Lintas Arta, sebelum kami akhiri pertemuan kita pada siang hari ini, kami informasikan kembali bahwasanya Rohis Lintas Arta pada Ramadan 1443 Hijriah ini memiliki banyak program, tidak hanya kajian zuhur yang saat ini kita saksikan atau kita telah laksanakan, namun juga ada beberapa kegiatan menarik, diantaranya adalah terdapat kajian tematik yang insya Allah akan dilaksanakan setiap 2 kali dalam sepekan dengan berbagai tema. Yang pertama adalah kajian bahasa Arab, lalu ada juga kajian tahsinul Quran, dan juga ada kajian fikih. Juga terdapat pelatihan sholat dan imam. Pelatihan sholat dan imam ini telah dilaksanakan 2 kali pada pekan lalu, dan insya Allah akan kami laksanakan kembali terakhir pada tanggal 23 April 2022. Dan juga terdapat kegiatan yang dapat diikuti oleh anak-anak dari seluruh karyawan PT Lintas Arta dalam kegiatan Sanlat atau pesantren kilat online yang insya Allah akan dilaksanakan pada bulan Juni 2022. Dan kami juga tidak bosan-bosannya mengingatkan dan mengajak Bapak Ibu seluruh karyawan untuk dapat berpartisipasi dengan cara berinfak untuk kegiatan dakwah Rohis Lintas Arta maupun kegiatan yang lainnya dengan cara mentransfer ke barcode yang saat ini telah kami share di kolom chat. Nanti Bapak Ibu bisa lihat yang mana nantinya barcode tersebut bisa Bapak Ibu gunakan untuk berinfak demi kelancaran atau demi menyemarakan dakwah di lingkungan PT Lintas Arta. Dan demikian kegiatan kita pada siang hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada esok hari pada kajian zuhur yang insya Allah akan dilaksanakan pada pukul 12.30 sampai 13.30 dengan materi takwa dalam Al-Quran yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Randy Saputra. Demikian Bapak Ibu pertemuan kita pada siang hari ini. Saya dengan Muhammad Fauzi selaku moderator mohon undur diri. Mohon maaf jika banyak kekurangan di sana-sini. Kita tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.